Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hanif Alfian Alvareza, 2 Anessa Putri, dan yang ketiga saya Kiki Fatma Ihsaniyah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas manajemen kesehatan ternak yang berjudul Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Hewan. A. Kesehatan hewan. Kesehatan hewan merupakan segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan perawatan kesehatan hewan serta keamanan pakan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mengamanatkan bahwa pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, atau pengobatan. Penyelenggaraan kesehatan hewan diemban oleh pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat melalui otoritas veteriner dalam kerangka Sistem Kesehatan Hewan Nasional atau disingkat dengan Siskeswanas. Selanjutnya, Puskeswan dapat dianggap sebagai salah satu institusi strategis dalam upaya percepatan proses pelayanan dan penanganan kesehatan hewan. Akan tetapi, sejatinya hingga saat ini eksistensi dan peran Puskeswan boleh dikatakan masih belum optimal. Secara garis besar ada 3 permasalahan mendasar yang dihadapi Puskeswan saat ini, yaitu 1. Belum lengkapnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana atau infrastruktur, dan yang kedua belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia. Yang terakhir belum sempurnanya organisasi ketatalaksanaan atau manajemen. B. Peran Puskeswan meliputi pelayanan terkait dengan kesehatan hewan di wilayah kerjanya, konsultasi veteriner dan penyuluhan bidang kesehatan hewan, dan surat kesehatan dokter hewan. Sementara itu, fungsi Puskeswan mencakup kegiatan pelaksanaan pemberian dan pelayanan penyihatan hewan, kesehatan masyarakat, veteriner, epidemiologis, informasi veteriner, dan kesiagaan darurat wabah dan jasa veteriner. C. Strategi penguatan kinerja Puskeswan. Secara garis besar, penguatan kinerja Puskeswan pada dasarnya dapat ditempuh melalui 3 strategi. 1. Pengembangan prasarana dan sarana Puskeswan. Strategi pengembangan prasarana dan sarana Puskeswan dapat dianggap sebagai basis pertama dalam penguatan kinerja Puskeswan. Dengan kata lain, pengembangan prasarana dan sarana merupakan fasilitas utama lembaga ini dalam melaksanakan aktivitasnya. 2. Dari uraian di atas dapat dipertegas bahwa peran pemerintah kabupaten atau kota cukup strategis dalam pengembangan prasarana dan sarana Puskeswan. Yang kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas Puskeswan. Pada dasarnya, strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas dapat dikategorikan sebagai basis kedua yang berhubungan langsung dengan basis pertama, yaitu strategi pengembangan prasarana dan sarana menuju penguatan kinerja Puskeswan. Yang ketiga, penyempurnaan ketatalaksanaan organisasi Puskeswan. Strategi penyempurnaan ketatalaksanaan organisasi Puskeswan merupakan basis ketiga diimplementasikan melalui ketatalaksanaan yang kuat atau strong management, didukung fasilitas prasarana dan sarana yang memadai pada basis pertama, dan sumber manusia petugas yang representatif pada basis kedua. Akan tetapi, strategi penyempurnaan ketatalaksanaan organisasi Puskeswan relatif bukan perkara mudah untuk ditindaklanjuti karena perlu penyamaan interpretasi dan persepsi, khususnya pihak pemerintah kabupaten atau kota yang memiliki otonomi dalam penentuan kebijakan pembangunan wilayah setempat. Yang selanjutnya, sasaran strategi. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu sebagai berikut.
yang diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan populasi dan produksi ternak. Yang kedua, terbentuknya kawasan peternakan. Yang selanjutnya, terkendalinya penyakit hewan menular strategis dan zoonosis, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya adalah arah kebijakan. Kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat atau daerah untuk mencapai tujuan. Beberapa kebijakan tersebut yaitu sebagai berikut. 4 diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan regulasi peternakan dan kesehatan hewan. Yang kedua, peningkatan kualitas dan kuantitas benih. Yang ketiga, pembenahan dan pengembangan sistem pembibitan ternak. Dan yang terakhir yaitu penguatan wilayah sumber bibit dan pengembangan usaha perbibitan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.